dan dikeraskan atau dikir sendiri
lebih baik tentunya yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan tadi yang pertama, apakah boleh itu dipimpin oleh selain daripada imam? Dalam hal ini sering kita praktekkan, misalkan imamnya Pak Kiai dan yang memimpin zikirnya Mas Guri. Apakah itu dibolehkan? Boleh sekali. Boleh banget. Itu hukumnya disesuaikan dengan istilah mukabbir. Mukabbir itu penyambung suara dari imam supaya didengar oleh makmum ke belakang, namanya mukabbir. Dulu pas Islam sudah menyebar luas, sehingga di masjid itu jamaahnya sampai membeludak, sampai jamaahnya itu keluar masjid. Nah, dulu kan yang namanya speaker belum ada speaker kan, belum ada pengeras suara. Maka di sini disunahkan untuk menyambung suara imam ke makmum yang paling belakang, supaya makmum yang belakang terdengar. Namanya takbir. Misalkan imam Waladhdallin amin, terus baca surat, terus takbir untuk ruku. Nah, maka di tengah-tengah jamaah itu ada mukabbir yang menyambung suara imam supaya makmum yang di belakang terdengar. Artinya mukabbir di sini dalam sholat pun diperbolehkan, apalagi di sini untuk mewakili zikir. Nah, gitu kan? Zikir setelah sholat itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sepakat para ulama bahwa zikir setelah sholat itu mustahab. Dulu bahasanya itu bukan sunnah, Pak. Sunnah itu bahasa sekarang. Justru dulu kalau bahasa sunnah itu ya sesuai dengan cara Rasul. Dulu bahasanya itu adalah mustahabun yang disukai, artinya bagus. Sepakat para ulama berdasarkan hadis. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu du'ain asma'u?" Doa apa yang kira-kira paling didengar oleh Allah? Maka kata Nabi adalah jawfa laili akhiri, di sepertiga malam terakhir. Silakan. Doa di sepertiga malam terakhir sudah barang tentu pasti dijawab oleh Allah dengan sesuatu yang paling baik. Yang kedua, wa duburus shalawatil maktubati, dan doa-doa yang dipanjatkan setelah sholat 5 waktu. Bahkan Nabi kalau setelah beres sholat, beliau itu suka menghadap ke jamaah, ke makmum, kepada sahabat. Kalau ada sahabatnya yang pulang duluan, setelah sholat pulang duluan, itu dipertanyakan oleh Nabi, mau kemana dia? Nah, itu. Artinya di sini sangat ditekankan zikir setelah sholat. Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua sekarang pertanyaannya. Yang kedua apa ya? Suaranya kencang. Oh iya. Apakah suaranya sir atau jahar? Apakah suaranya pelan atau kencang? Dan kencang itu sendiri-sendiri atau berjamaah? Baik. Di masjid kita, jamaah-jamaah yang ada di kita ada dua yang dipraktekkan. Ada mereka yang zikirnya itu sir, pelan-pelan dan sendirian masing-masing. Ada juga yang berjamaah dengan suara yang keras. Dua-duanya ada dasar hukumnya. Dua-duanya ada dalilnya. Bagi jamaah yang zikirnya pelan-pelan, dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 205.
Surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikirlah, kata Allah, berzikirlah kamu kepada Allah di dalam dirimu sendiri dengan merendahkan diri dan rasa takut yang sangat kepada Allah. Dan dalam suara jangan dikencangkan. Wadunal jahri minal qawli. Mereka yang biasanya zikir pelan-pelan ngambilnya dalilnya dalil itu. Tapi ternyata ini kita mandangnya ilmiah aja ya, bukan maksud menyalahkan mereka, bukan. Ini secara ilmiah saja. Mana nabi yang paling baik kita ambil untuk kita amalkan. Nah begini, tentunya ayat tersebut turunnya itu sebelum Isra, sebelum Nabi menerima wahyu untuk melakukan sholat. Artinya dulu Nabi sholatnya itu hanya 2 rakaat. Dan menurut riwayat sholat Nabi itu pagi dan petang. Dan kata Allah, janganlah engkau ketika berzikir kepada Allah suaramu ditinggikan. Karena dengan meninggikan suaramu terdengarlah Al-Quran oleh orang-orang kafir. Ketika Al-Quran tersebut didengar oleh orang-orang kafir, maka orang-orang kafir tersebut melecehkan Al-Quran, melecehkan zat yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melecehkan Nabi. Kalau Al-Quran, Allah dan Nabinya sudah dilecehkan, itu pertanda azab turun. Jangan sampai azab Allah turun ke negeri Mekah dengan pemicu ditinggikannya suara Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Itu alasannya. Yang kedua, ayat itu adalah sebuah sentilan untuk kita semua atau kritik, yang mana praktek keagamaan kita saat ini hilang ruhnya, Pak. Hilang ruhnya, gak nyampe di hati, gak nyampe di jiwa. Coba perhatikan. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah kamu kepada Tuhanmu dengan jiwa ragamu, tadarruan wa khifatan. Yang ada kita sekarang ini, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kosong, gak nyampe di hati, gak nyampe di jiwa. Nah itu sentilan untuk kita semua, bahwa ketika kita zikir itu harus jiwa dan raga kita harus berzikir. Lisan kita berzikir, hati kita ingat kepada Allah. Kata Allah, ana ma'abdi man dzakarani wa taharrakat bi safatahu. Aku bersama hambaku yang selalu mengingatku dan bibirnya itu selalu bergerak-gerak dalam rangka mengingatku. Nah itu. Jadi ketika kita berzikir subhanallah, 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 hati kita pun ikut. Alhamdulillah, 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 hati kita pun ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita pun ikut. Nah itu maksud ayat itu. Jadi andaikan orang-orang yang berzikirnya pelan-pelan dengan dasar dalil surat itu tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ya, baik. Sekarang zikir secara keras, jahar, loud. Apakah zikir tersebut dicontohkan oleh Nabi? Zikir yang keras itu dicontohkan oleh Nabi? Dan secara berjamaah Nabi melakukannya?
841. Kalau di Muslimnya 583. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 583 Muslim. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas apa? Inna rob as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh artinya kira-kira? Dilarang merokok di dalam masjid. Itu artinya. Artinya ketika Ibnu Abbas berbicara seperti itu menunjukkan bahwa Nabi dulu dengan para sahabat zikir dikeraskan dan berjamaah itu adalah kebiasaan Nabi dan para sahabat. Bahwa meninggikan suara ketika berzikir setelah selesai sholat itu adalah kebiasaan Nabi dan para sahabat. Ya, secara logika sekarang kita, dari mana kita tahu bahwa Nabi setelah selesai sholat membaca istighfar? Dari mana? Dari Nabi sendiri. Kalau dalam kondisi seperti itu, Nabi membaca istighfarnya secara pelan atau secara keras, sehingga diketahui oleh orang lain. Secara keras. Tidak mungkin orang yang paling belakang mendengar Nabi kalau Nabi zikirnya pelan-pelan. Ya. Nah itu. Ya. Berarti clear sekarang bahwa zikir setelah sholat berjamaah dengan suara lantang itu memang sunnah Nabi dan para sahabat. Dalilnya dari Bukhari Muslim. Cuma masalahnya dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad, terus Ad-Darimi dan Muwatta Imam Malik itu tidak disebutkan rinciannya. Rincian zikir-zikir setelah sholat tidak disebutkan. Antara kitab satu dengan kitab yang lain beda. Misalkan setelah selesai sholat Nabi mengucapkan ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini, nggak ada yang seperti itu. Di 9 kitab itu tidak menerangkan seperti itu. Ya, nah itu makanya jadi perbedaan di kita. Di masjid kita zikirnya setelah baca Allahumma ajirni minan nar, terus kemudian ini, dan di masjid lain kita temukan beda prakteknya. Ya. Karena susunannya tidak dijelaskan di dalam kitab. Cuma yang dijelaskan di dalam kitab Muslim, ini Pak saya kasih tahu ya. Biasanya saudara-saudara kita yang biasa zikirnya pelan-pelan dan sendirian itu ngambilnya dari Sahih Muslim. Pasti itu dari Sahih Muslim. Kenapa demikian? Ya karena saya dulu pernah belajar. Ya. Misalkan ada orang yang zikirnya sendiri-sendiri gitu kan. Itu dari Sahih Muslim. Ngambilnya nomor 591 sampai 597. Nih susunan dari Muslimnya. Nabi SAW setelah salam menghadap kepada sahabat, kemudian beliau beristighfar 3 kali. Istighfarnya pendek. Kata Imam Al-Auza'i, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu teks istighfar Nabi. Setelah itu baru membaca Allahumma anta salam. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana yadal jalali wal ikram. Itu teksnya. Yang kita baca kan banyak. Yang kita baca apa? Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
udkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kalau dari nabinya setelah istighfar bacanya pendek. Allahumma anta salam wa minkas salam wa alayka ya salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu dari nabinya. Karena ada pertanyaan ini, saya bongkar itu. Ya, setelah istighfar itu Allahumma anta salam. Setelah baca Allahumma anta salam, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah sampai situ. Setelah itu diteruskan oleh Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gitu. Nanti kalau mau pikir tambahin itu. Yang saya dengar di sini doa itu belum ada. Itu padahal cakep banget doa. Kalau Nabi lagi buru-buru cukup baca doa itu setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita sebagai riwayat itu. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah itu baca apa? Baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan digenapkan oleh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca lagi itu setelah baca Allahu akbar. Setelah itu mau berdoa silahkan, mau tidak pun silahkan. Cuma di riwayat Muslim sampai situ saja. Makanya saudara-saudara kita yang silent mode zikirnya mengamalkan riwayat Muslim itu. Cuma kan kita hadis tidak hanya satu kan? Ada Bukhari, ada Abu Daud, ada An-Nasa'i. Yang kita baca di sini Allahumma ajirna minan nar itu riwayat An-Nasa'i. Barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali setelah ba'da maghrib atau ba'da subuh, maka ketika dia mati oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dia mati terhindar dari neraka. Itu. Terus kan kita ada baca ayat kursi. Ada itu ya Nasai juga. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dengan surga kecuali kematian. Kan ada Daud, An-Nasa'i. Terus kita baca qul huwallahu kan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu kan ada berarti. Ya Abu Daud atau riwayat Imam Ahmad. Nah, hanya satu kan yang kita praktekin selama ini. Nah itu. Jadi yang silent mode tidak menyalahkan yang jahar, yang jahar pun tidak menyalahkan yang zikir sir, yang zikir pelan-pelan sendirian. Nah itu ada dalilnya semuanya. Cuma kalau kita mau dirajihkan atau kita mau mengambil pendapat yang paling tepat, ya tadi bahwa kebiasaan Nabi itu biasanya zikir jahar dan berjamaah. Hadisnya tadi jelas. Ya. Nah itu kira-kira Bapak-bapak. Sekarang ada yang mau ditambahkan? Jumlah bacaan takbir, hamdalah, takbir itu apakah harus 33? Iya. Serta takbir dari rumah itu ada yang pendek, ada yang panjang, namanya itu supaya ada ketentuannya tidak. Baik. Baca tasbih, kemudian baca hamdalah, baca takbir harusnya 33. Dalam riwayat lain pun disebutkan boleh baca subhanallah hanya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Dan beberapa sahabat mengamalkan ini. Apakah kita boleh? Boleh kalau kita lagi buru-buru.
bacaan itu khusus ba'da maghrib dan ba'da subuh dan jumlahnya 10 kali. Tapi posisi duduk kita jangan dulu dirubah dari duduk tahiyat akhir. Bagi orang yang mengamalkan seperti itu, maka dia akan diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 kejelekan oleh Allah, kemudian dia diberikan pahala setara dengan memerdekakan budak. Baca itu. Ada yumitnya tapi 10 pada maghrib dan pada subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pada maghrib pada subuh. Selain daripada itu pada isya, zuhur, pada asar cukup yang tadi sesudah itu. Gitu. Ya, silakan. Bacaan la ilaha illallah setelah takbir 33 kali itu kan la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan ada yang 40, 50 dan itu ada batasnya 100. La ilallah. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi Imam Nawawi yang mengarang kitab ini namanya kitab Al-Adhkar. Isinya itu adalah kitab zikir-zikir. Dulu kita sebelum mau ngaji Bulughul Maram, kami tawarkan dulu kepada DKM, Ustaz Sutarman. Ini kira-kira mau ngaji mana? Bulughul Maram atau Al-Adhkar? Bulughul Maram aja, ini Al-Adhkar zikir. Di dalam zikir itu, la ilaha illallah itu adalah merupakan kelompok zikir yang mutlak. Jadi zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad itu yang terkait dengan waktu. Kayak model subhanallah, subhanallah 33 itu kan pada salat atau sebelum tidur. Itu muqayyad, terkait dengan waktu. Makanya hitungannya 33. Kalau la ilaha illallah itu zikir mutlak, kapanpun boleh. Tidak harus setelah sholat. Cuma masalahnya kita yang ada waktunya itu adalah setelah sholat. Boleh dibaca 100. Bahkan di beberapa tarekat, bacaan la ilaha illallah itu dibacanya 165 kali setiap ba'da sholat untuk menalkin kita, gitu kan istilahnya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nalkin diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Aktsiru bi qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian bacaan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Abdul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir setelah sholat dan baca Al-Quran adalah la ilaha illallah. Kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Kenapa disebut kalimat ikhlas? Karena orang yang membaca zikir la ilaha illallah tidak seperti sedang berzikir. Coba saya. Tahu kan saya baca la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu tidak membutuhkan bibir, hanya lidah saja. Hikmahnya kenapa? Barang siapa orang yang meninggal kemudian dia membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Hikmahnya apa? Karena dengan membaca la ilaha illallah tidak memberatkan orang yang sedang sakaratul maut. Mudah diucapkan oleh orang yang sakaratul maut sekalipun ya. Karena hanya lidahnya yang bergerak. Gitu kan? Pernah lihat rupanya sakaratul maut? Saya pernah mengalami
akidahnya lah. Udah stop. Gitu, jangan terus dijeli. La ilaha illallah. Ya, itu kan saya ngajarin orang yang sedang sakaratul maut. Itu berarti kalau kita melihat bahwa orang itu mulutnya bergerak, itu Tidak bergerak. artinya dia sedang berbicara. Pasti. Oh, pasti sedang, kita tidak perlu ngajarin lagi. Tidak perlu. Karena capek dia. Kasihan. Oh gitu. Kecuali kalau memang Kecuali ada kesalahan, ternyata belum meninggal juga gitu kan, ada omongan lain, misalkan kata dia air talqin lagi, ilmu itu kan apa istilahnya kalau orang lagi sakaratul maut itu antara selamat dan tidak selamat kan. Setan betul-betul on fire kan di situ, mengganggu manusia itu sekuat tenaga supaya dia kembali kepada kekufuran. Ya, mencari Allah kapan saja bagus. Bilangannya berapa pun bagus. Baik, kita lagi silakan. Pak, Ya, lebih baik datang ke masjid sebelum azan atau sesudah azan. Karena ada jamaah bilang belum azan kepada azan kau sudah datang ke masjid. Mohon penjelasannya. lebih baik mana datang ke masjid sebelum azan atau sesudah azan? Kalau masjidnya dekat dari rumah, dalam artian rumah kita dekat ke masjid, model-model rumah Panahin, ya, tinggal melangkah, ya baiknya silakan datang ke masjid setelah qomat dikumandangkan. Jadi sholatnya dia itu qobliyahnya di rumah. Kalau model-model saya yang jauh, baiknya karena gini, ada sebuah keterangan, tapi ini bukan hadis Nabi ya, bukan hadis Nabi, keterangan dari para ulama. Nanti kita di akhirat itu akan terbagi tiga, Pak. Orang-orang yang sering wudu itu kebagi tiga. Yang pertama, dia itu mirip bulan purnama. Mirip bulan purnama. Yang kedua mirip matahari, Pak. Mirip matahari terang benderang. Yang kedua mirip bulan purnama. Yang ketiga mirip bintang. Kelap-kelip gitu. Nah, yang diibaratkan mirip matahari adalah mereka yang wudu dan datang ke masjid sebelum azan. Itu nanti di akhiratnya kayak wah terangnya kayak matahari sinarnya itu. Dan orang yang mirip bulan nanti di akhirat itu orang-orang yang ke masjidnya itu barengan dengan suara azan. Jadi dia menjawab azannya itu pasti jalan. Ya. Dan orang-orang yang mirip bintang nanti di akhirat adalah orang-orang yang datangnya itu setelah azan. Setelah azan baru datang ke masjid. Itu Pak. Jadi bagusnya adalah sebelum azan maka silakan datang ke masjid. Kalau memang Bapak waktunya luas. Kalau sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah begitu datang setelah azan atau sebelum azan? Baik, sholat tahiyatul masjid itu apakah kita laksanakan setelah azan atau sebelum azan? Man dakhala ahadukum bil masajidi fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Barang siapa di antara kalian yang masuk ke masjid, maka jangan duduk dulu. Masuk ke masjid, kapanpun itu waktunya, jangan duduk dulu. Maka laksanakan sholat 2 rakaat. Apabila kita masuk ke masjid belum azan, silakan sholat tahiyatul masjid. Apabila kita datang ke masjid sedang azan, jangan sholat ya. Jawab dulu azan. Setelah beres azan baru kita sholat tahiyatul masjid. Apabila kita datang ke masjid sudah selesai azan, datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana dengan qobliyah? Bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi tidak bisa melakukan qobliyah karena waktunya. Menurut ulama, dua-duanya Bapak pahalanya dapat
satu kali sholat. Misalkan sholatnya niat tahiyatul masjid, qobliyahnya Bapak dapat juga. Itu qobliyah plus tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau Bapak memang sholatnya qobliyah, datang ke masjid dulu qobliyah gitu kan, Bapak dapat 2 pahala, qobliyah plus tahiyatul masjid. Asik ya Pak ya? Jadi niatnya satu aja. Niatnya satu. Ya, tahiyatul masjid. Secara pahala 2. Pak, kapan bisa mengerjakan sholat mutlak? Sholat mutlak. Mutlak ya. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan waktu. Misalkan gini, setelah kita ba'diyah duhur itu kan sunnahnya 2 rakaat, 4 rakaat sunnahnya. Setelah itu kita mau melakukan sholat setelah itu boleh, silakan. Setelah ba'diyah asar tidak boleh. Setelah ba'diyah maghrib boleh sampai isya Bapak melakukan sholat, itu sholat mutlak. Setelah ba'diyah isya kan 2 rakaat ba'diyah, Bapak mau sholat lagi, silahkan, mau di masjid atau di rumah, itu sholat mutlak namanya. Yang tidak boleh adalah di lima waktu, ya. Setelah setelah asar atau ketika matahari terbit, setelah sholat subuh, setelah matahari sedang terbit. Tadi asar, setelah sholat asar dan matahari ketika tenggelam, 2 tidak boleh. Setelah sholat subuh dan ketika matahari terbit, 2 lagi tidak boleh. Dan ketika zawalul syamsi, duhur, 5 menit ke duhur itu kan waktu matahari tergelincir condong ke barat. Nah itu tidak boleh melakukan sholat di situ. 5 waktu itu tidak boleh kita melakukan sholat mutlak. Ya. Sholat mutlak itu misalkan kayak sholat duha. Sholat duha maksimal berapa? 12 rakaat. Setelah 12 rakaat di pagi-pagi kita mau nambah lagi sampai 100, 300 itu boleh, namanya sholat mutlak. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, gitu Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Mau kata? 26 belum Ustaz. Belum. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi silakan. Cukup ya? Cukup aja. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Musikum wa nafsi. Kita bawa. Assalamualaikum.